Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eni. Kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik hari ini, Bu. Ya. Bu Reni, Ya, hari ini kita sebelum supervisi kita ngobrol dulu ya. iya, Ya, boleh. untuk pra supervisi. Ya. Jadi hari ini hari Rabu ya, tanggal 30 Oktober. Kita ngobrol dulu ya tentang sebelum supervisi nanti. Iya. Jadi Bu Rini itu mengampu mata pelajaran apa, Bu? Pelajaran IPAS. Pelajaran IPAS ya? Iya. Oke, untuk kelas berapa, Bu? Kelas 10. Kelas 10. Jadi ini nanti yang mau kita supervisi itu kelas 10. 10 TE2 jurusan elektro. Teknik elektronika Iya, ya? teknik elektronika. Oke Bu, sebelum kita supervisi saya mau menanyakan dulu ya Bu ya tentang tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan di kelas itu apa ya Bu? Untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan besok itu yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi komponen ekosistem setelah membaca literatur. Terus yang kedua, peserta didik mampu membedakan hubungan makhluk hidup dan lingkungan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer setelah mereka membaca literatur. Jadi ada dua tujuan pembelajaran? Iya, ada dua tujuan pembelajaran. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira apa ya Bu? Area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama itu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berdiskusi agar lebih aktif dalam bekerja sama dengan rekan kelompoknya. Terus yang kedua itu mengembangkan keterampilan sosial, emosional peserta didik pada saat berdiskusi. Misalnya nih keterampilan berinteraksi dengan anggota kelompoknya, terus mampu membuat keputusan dengan bertanggung jawab, yaitu misalnya mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang merupakan kesepakatan bersama. Masih ada lagi Bu? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan itu apa aja? Strategi yang saya persiapkan itu yang pertama saya akan menayangkan video pembelajaran. Terus yang kedua diskusi kelompok. Terus memecahkan suatu permasalahan dalam LKPD. Terus yang ketiga mempresentasikan untuk berkomunikasi hasil diskusi dan untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok lain. Ya. Ada lagi strategi yang lain? Kayak tidak itu aja. Itu aja. Terima kasih Bu Reni ya. Ya. Nanti kita ketemu kembali di kelas. Ya. Insya Allah ini supervisi mau dilaksanakan kapan Bu? Besok pagi ya, Kamis tanggal 31 Oktober ini. Oktober pagi jam pertama. Oke, terima kasih Bu Reni. Kita ketemu di kelas nanti ya. Terima kasih juga sama-sama. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, absen dulu ya. Kanan. Ada.
Ahmad Madani. Ada Ahmad. Alfa Bu. Alfa. Andi. Ada. Ari. Sabil. Ada Sabil. Hah? Jago kabar. Sepira Kaula ya. Tika sama. Vladimir. Zaki sama Kaula. Oke, jadi ada 2 orang yang termasuk Ahmad Madani Alfa sama Sabil. Ya, tanpa keterangan apa sakit atau apa. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup. Ya, mungkin kemarin kita pernah ke belakang di lapangan kemarin. Kita mengamati apa? Rumput. Apa? Lingkungan sekitar. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita? Yang kita amati itu lingkungan di sekolah. Ya. Hari ini kita akan mempelajari interaksi antar makhluk hidup. Ya. Sebutkan apa saja yang ada di lingkungan suatu kebun, kolam ikan ya, atau sawah yang sebutkan apa saja yang ada di lingkungan suatu kebun ya, kolam ikan atau sawah yang ada di tempat tersebut. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Neki, berdiri. Apa saja yang ada di lingkungan suatu kebun, kolam ikan atau sawah yang ada di tempat tersebut? Ekosistem sawah memiliki komponen biotik berupa tumbuhan seperti padi, jagung, dan pohon pisang. Ya, itu yang ada di sawah. Kalau ada yang di kolam, siapa yang punya kolam di rumah? Ya, apa yang ada di kolam kalian? Ikan, apa lagi? Hah? Tumbuhannya apa di kolam? Enceng gondong, teratai. Ya, itu kalau kolamnya besar. Kalau kolamnya akuarium, ikan ya. Selainnya apa lagi? Batu karang. Ya, berarti tahu ya yang ada di kolam. Ya, pasti ada air lah. Udah ada air dari berenang ikannya. Oke. Pertanyaan kedua. Mengapa makhluk hidup membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda-beda untuk bisa bertahan hidup? Bisa. Siapa yang bisa menjawab? Oke, ya, silakan Vladimir. Ulangi. Saya dulu bentar ya, ntar. Oke, silakan. Mengapa makhluk hidup membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda-beda untuk bisa bertahan hidup? Ya. Agar untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari ancaman yang musuh, termasuk situasi di organisme tersebut. Ya, berarti harus membutuhkan kondisi lingkungan yang untuk mempertahankan kehidupan, bersaing, ya, antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Oke, pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika ledakan jumlah makhluk hidup tertentu dalam suatu ekosistem? Siapa yang bisa jawab? Ayo, ya, silakan. Akan terjadi ledakan polusi suatu makhluk hidup akan menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem. Iya. Apa yang terjadi akan merusaknya keseimbangan ekosistem. Misal nih, di suatu sawah, apa saja yang ada di sawah? Padi. Kerbau. Tikus, kucing, belalang. Ya, kalau ada kerbau, ada kerbau. Ya, kita ambil intinya. Biasanya di sawah itu ada padi, Sawah. terus belalang. Nih, seandainya
sedikit. Apa yang terjadi terhadap padi? Padinya meninggal. Hasilnya meningkat. Kalau populasi tikus meningkat, apa yang terjadi pada padi? Menurun karena banyak dimakan tikus. Sama dengan belalang. Ya, jadi belalang sama tikus itu saingan, merebut satu populasi yaitu padi tadi. Ya, jadi saingan. Nah, makanya kalau siapa yang makan tikus? Ular ya kalau di sawah ya. Kalau ularnya daging, siapa yang makan tikus? Masa belum mau makan tikus? Kucing. Ya, kalau di sawah ada kucing. Ya, jadi salah satu misalnya hewan di suatu komunitas atau ekosistem itu daging, yaitu tadi keseimbangan akan hilang. Sama dengan populasi manusia, ya harus seimbang. Makanya ada program. Kalau zaman dulu itu 2 anak cukup. Nah, ada tahu sekarang masih ada nggak program itu? Ya, biar populasi manusia itu seimbang. Paham ya? Nah, sekarang Ibu sikat menjelaskan sedikit apa itu ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem yang terstimulasi dalam komponen biotik. Apa biotik? Apa biotik? Biotik adalah komponen yang menuju pada variabel sumber makhluk hidup. Ya, contohnya Manusia. Abiotik. Yo. Biotik hidup, abiotik mati. Oke, interaksi antar komponen dalam ekosistem. Contohnya komponen biotik dan abiotik, misalnya di sawah nih. Nah, sawah pestisida yang dapat membunuh hama tanaman, kemarau panjang yang membuat tanaman padi mati, terutama sinar matahari yang mempengaruhi. Terus proses fotosintesis padi. Oke, Ibu punya tayangan video. Nggak kedengar ya suaranya ya? Silakan jalan. Jadi kalian membahas tentang individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, yang terakhir biosfer. Individu berarti sendiri, tunggal. Ini populasi. Populasi apa? Populasi apa? Ayo. Populasi. Komunitas. Habitat. Habitat pasti tempat juga. Ekosistem. Itu saling berkaitan. Sendiri populasi itu kumpulan. Ya. Misalnya populasi apa contohnya? Singa, gajah. Komunitas yang sama satu jenis tapi berbentuknya berbeda. Habitat, tempat tinggalnya. Kayak misalnya di suatu gunung itu kan ada gajah, jerapah. Itu saling satu maksudnya satu makhluk hidup tapi tidak saling memakan kan? Tapi yang makannya harimau. Yang mangsa jerapah, macan, kita. Nah itu walaupun mereka tempat habitat satu ekosistem, tapi mereka saling berebut makanan. Kasihan yang paling kecil yang tertindas. Ya, tuh. Oke. Sekarang perbedaan
individu atau makhluk hidup yang sejenis yang sama. Komunitas, kumpulan populasi, suatu wilayah yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama yang lain. Ekosistem. Ya. Nah, interaksi antar komunitas dan lingkungan yang berfungsi sebagai suatu ekologi dalam alam. Oke. Ibu kasih suatu LKPD setelah kalian amati. Di sini permasalahannya interaksi antar makhluk hidup. Ya, kira-kira makhluk itu saling menguntungkan atau tidak, atau saling rugi atau tidak, atau sama-sama untung di suatu lingkungan hidup. Silakan diskusi ke kelompoknya. Ibu kasih waktu berapa menit maunya? 5 menit. Tambah 15 menit. 5 menit ya? 5 menit selesai. Kita presentasi ke depan ya. Oke, silakan didiskusikan sama teman kelompoknya. Coba perhatiin dulu LKPD-nya. Nanti tujuannya itu peserta didik menemukan macam-macam simbiosis yang telah kalian teliti. Ya, jadi di situ ada gambar, ya, interaksi antar makhluk hidup. Misalnya yang pertama itu gambarnya bunga dan kupu-kupu. Jadi makhluk pertamanya itu bunga dan makhluk keduanya kupu-kupu. Mereka berinteraksi saling menguntungkan atau tidak. Ya, jadi silakan kalian masukkan ke tabel yang di belakangnya. Ya, terus silakan keterangannya apa. Kalau dia satu, apakah kupu-kupu untung atau rugi? Ya, nah termasuk simbiosis. Apa yang membedakan interaksi yang kalian temukan? Ini kan interaksi semua. Udah, bukan. Itu ya, itu dipakai. Nah, ini makin itu tadi interaksi misalnya ambil mutualisme satu, pada spesialisme satu contoh aja. Interaksi ada mutualisme silakan mempresentasikan hasil pengamatan dari lembaga kerjanya. Oke, siapa yang memulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi interaksi antara makhluk hidup. Materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Salmani. Data hasil pengamatan. Makhluk hidup atau bunga, kupu-kupu, mutualisme saling menguntungkan, rafflesia, inang, parasit,
parasitisme, di mana penggunaan menjaga jarak sari-sari makanan dan inangnya. Ini juga akan menyisakan kalian memang itu terjadi interaksi untuk membantu keberlangsungan makhluk hidup dan di mana salah satu organisme menguntungkan organisme lainnya dirugikan. Mutualisme adalah strategi hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan organisme lainnya. Netralisme adalah interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi atau berpengaruh. Baik, dari presentasi kami yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Silakan Gaza untuk berdiri. Kira-kira kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan apa? Ya, silakan. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan terima kasih tepuk tangan. Oke. Jadi dari presentasi kelompok kalian, jadi kalian telah tahu apa itu simbiosis, interaksi antar makhluk hidup. Ya. Jadi kesimpulan materi hari ini itu merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungan, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, ya, antara tanah, air, udara, dan atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan, kira-kira apakah kalian paham materi yang telah Ibu sampaikan? Paham ya? Jadi sudah tahu ya apa itu interaksi antar makhluk hidup sama makhluk hidup? Kira-kira metode belajar yang digunakan bagaimana? Presentasinya, diskusi kelompoknya, apakah susah? Sulit? Untuk yang maju? Baik. Oke. Kira-kira tercapai tidak apa yang kalian bayangkan yang dijelaskan tadi? Ya, tercapai kan? Kira-kira apa kekurangan yang Ibu ajarkan hari ini? Ada nggak kekurangannya? Tidak apa-apa, ngomong aja. Kalau Ibu kurangnya ini, Ibu kurangnya ini. Tidak ada. Ya, yang pertama kalau bagi Ibu, kekurangan pada saat menayangkan video pembelajaran mungkin suaranya kurang besar karena tidak ada speakernya, karena hanya menggunakan speaker di laptop. Jadi mungkin kalian dengarnya awal-awal lah kedengarannya ya. Itu mungkin. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Untuk materi minggu depan, ya. Hari ini kita telah mempelajari interaksi makhluk hidup. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Ya, dari sistem biotik, abiotik kita masuk ke jaring-jaring makanan. Oke, sekian materi hari ini tutupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam Bu Aini. Apa kabarnya? Alhamdulillah, makin baik. Kemarin Ibu sudah melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 TE2 ya? Iya. Dan saya ada di situ. Ya. Setelah Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin itu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas 10 TE2 yang didampingi oleh saya? Ya, baik. Terima kasih Bu Aini. Setelah observasi kemarin, perasaan saya itu cukup puas karena tujuan pembelajaran untuk peserta didik itu tercapai. Ya, Tujuan pembelajarannya tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi komponen ekosistem makhluk hidup. Terus tujuan yang kedua, peserta didik mampu membedakan hubungan makhluk hidup dan lingkungan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem dan biosfer. Oke, jadi tujuan pembelajarannya tercapai, Bu. Iya. Oke, biasanya kalau Ibu ngajar kan tidak ada yang mengawasi, Bu, ya. Iya. Nah, gimana kemarin perasaan Ibu ketika ada yang mengawasi gitu, seperti saya masuk ke kelas Ibu gitu kan? Nah, gimana perasaannya? Ya, awal-awalnya perasaan saya tuh agak canggung ya, karena biasanya kalau diawasi tuh gimana rasanya kan ada yang mengamati. Tapi setelah beberapa detik kemudian, lama-lama udah kayak terbiasa kayak ada yang mengawasi. Jadi agak canggung. Kita kan udah biasa ketemu gitu Ah, kan, dengan orang lain ibaratnya. iya. Oke, yang selanjutnya bisakah Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran yang ada di kelas 10 TE2? Ya. Proses pembelajaran kemarin itu sesuai yang saya harapkan ya, itu modul yang saya buat, terus tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai, model pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah, terus metode dan strategi yang saya terapkan itu dalam pembelajaran tentang berdiskusi, bekerja sama, berinteraksi dengan teman sekelompoknya itu sesuai lah berjalan sesuai. Jadi apa yang Ibu buat di RPP, dirancang di RPP sudah bisa dilakukan ya, Bu? Iya, iya. Diterapkan sudah sesuai gitu ya. Di situ kemarin saya memang lihat ya, mereka berdiskusi gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Saling ini ya, Bu, Berinteraksi. ya. Iya, berinteraksi gitu ya. Kemudian di situ kemarin saya lihat Ibu membagikan LKPD, Bu, ya? Iya, membagikan LKPD. Gitu. Tetapi saya lihat kayaknya LKPD-nya tidak, Ya, masing-masing nggak dapat ya. permasalahan kemarin semestinya seharusnya LKPD itu dibagikan ke setiap semua peserta. Kalau kemarin saya hanya membagikan satu kelompok itu satu. Jadi hanya satu atau dua orang yang bekerja, tapi yang lainnya itu ya itu tadi ada yang sibuk seperti ini kan. Tuh. Jadi kesalahannya yaitu tadi semestinya semua peserta didik itu harus dapat LKPD walaupun mereka mengerjanya sama-sama, tapi tetap hasilnya itu masing-masing. Ya. Mungkin Ibu bisa itu lagi hambatan-hambatan yang ada di proses pembelajaran kemarin, Bu? Hambatannya yang kemarin itu dari tujuan pembelajarannya itu memang sudah tercapai. Terus tidak semua peserta didik tadi aktif ya karena LKPD-nya kurang kan, jadi ya itu tadi hanya satu atau dua orang yang bekerja, yang lain hanya nebeng nama kadang-kadang kan tuh. Tapi ketika presentasi mereka Kalau presentasi mereka bekerja sama untuk menampilkan hasil kerja mereka ke depan. Kemudian adanya hambatan-hambatan itu untuk kedepannya kira-kira solusi apa yang akan memperbaiki agar siswa lebih aktif lagi ya, lebih aktif dalam semua anggota itu lebih aktif lagi. Oh ya, kemarin itu kan pada saat pembagian kelompok itu hanya 5 kelompok. Ternyata kelasnya lumayan banyak anaknya tuh kan. Jadi ya satu kelompok tuh penuh. Jadi intinya kemarin kesalahan saya, semestinya itu satu kelompok 5 orang lah bisa dibagi, itu hanya 5 kelompok, jadi ada yang 6, ada yang 7 kan, jadi terlalu ramai. Nah terus ya itu tadi LKPD-nya tidak semua peserta didik saya bagikan kan, hanya satu kelompok satu.
Jadi nanti kedepannya mungkin diperbanyak lagi kelompoknya, mungkin cukuplah untuk 136 itu dibagi 6 kelompok. Terus ya 6 atau 7 kelompok ya, jadi jangan terlalu ramai dan setiap kelompok. Terus untuk lembar kerjanya bisa Ya saya perbanyak, jadi anak-anak tuh tetap mengerjakan hasilnya masing-masing. Oke Bu Reni, kira-kira kapan ya Ibu bisa memulai untuk memperbanyak kelompok lagi? Mungkin di kelas-kelas lain kan bisa begitu ya, maksudnya mengalami hal yang sama ya? Iya ya. Insya Allah karena sudah pengalaman yang kemarin kan, untuk kedepannya minggu depan saya mulai untuk jadi jangan kelas kemarin jangan terimbas dengan kelas selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di semua kelas Bu ya. Iya, yang belajar. pengalaman dari kelas DE kan, jangan saya kena di kelas 10 ITL 1 seperti itu kan, karena pengalaman anak juga banyak kan. Jadi kitanya yang ngamatin itu tadi masalah, anaknya cuma 1-2 yang kerja, yang lainnya enggak kan, itu. Jadi untuk pekan depan ya Bu ya? Iya, untuk pertemuan selanjutnya saya akan ubah metode dan strateginya. Mudah-mudahan siswa bisa lebih aktif Iya, lagi ya. aktif. Oke, nanti Ibu kabar-kabar ya gimana ada perubahan Iya, tentang baik. keaktifan siswa ya. Iya. Tadi. Oke Ibu, itu aja, ada yang mau disampaikan? Cukup kayak saya rasa. Oke, itu aja Ibu Reni yang saya tanyakan. Iya, terima kasih. Lain kali kabarin ke saya kalau sudah. Iya. Oke, terima kasih Bu Reni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.